Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai aspek sosiologis yang terdapat dalam novel Sumbang karya Musa Ismail. Menurut Rini Tias, sastra merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Hal ini ditandai dengan cara seseorang maupun kelompok masyarakat menggunakan bahasa serta pola pikir yang akhirnya membentuk suatu keyakinan yang dijadikan pedoman hidup secara turun-temurun, untuk kemudian direfleksikan pada sebuah karya sastra. Karya sastra merupakan cermin sosial yang ada pada masyarakat tertentu dalam masanya. Itu menurut Damono. Sedangkan menurut Faruk, karya sastra itu merupakan kehidupan yang kompleks. Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Novel merupakan karya fiksi yang mengungkapkan aspek-aspek kehidupan, aspek-aspek kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikan secara lebih jelas. Menurut Nurkiantoro, dalam Nisa, aspek sosiologis merupakan tingkah laku kehidupan sosial masyarakat yang meliputi semua permasalahan dalam cakupan yang kompleks, seperti kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, serta cara berpikir dan bersikap. Novel karya Musa Ismail ini sebenarnya merupakan novel pertamanya pada tahun 2005. Novel ini pernah diikutsertakan pada sayembara penulisan buku pengayaan yang ditaja oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Novel ini juga tercatat sebagai nominator pada sayembara tersebut. Ketika itu, naskah novel ini berjudul Cinta, C. Sera Sera. Judulnya mempunyai kesan lokalitas Melayu. Sebelum judul Sumbang disematkan, proses pencariannya dilakukan dengan membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sampailah satu titik penulis tertarik pada judul C. Sera Sera karena terusik dengan pernyataan salah satu juri yang menyatakan bahwa judul yang kurang menarik pada novel ini, dan dicarilah judul yang paling sesuai dengan novel ini. Dan akhirnya judul Sumbang inilah yang paling mengajuk pada bagi pembaca. Novel ini secara tidak langsung menceritakan tentang seseorang dari kampung yang bernama Murni, yaitu seorang yang mempunyai kekurangan fisik, yaitu bisu. Namun di balik kekurangannya, Murni juga memiliki kelebihan, yaitu parasnya yang sangat cantik, berbudi bahasa yang molek, dan bersopan santun. Murni memiliki latar belakang keluarga yang miskin, yang hidup di kota terpencil di kampung Jawa. Banyak pembelajaran yang dapat dipetik dari novel ini, karena kisahnya yang tidak jauh dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling kita. Baiklah, langsung saja masuk ke aspek sosiologis yang terdapat pada novel Sumbang karya Musa Ismail. Yang pertama yaitu musyawarah. Terdapat pada halaman 76 yang berbunyi, kampung pedas menjelang senja Ahad itu, di rumah Kamil sedang ramai berkumpul sanak keluarga dari Umi dan abinya, Pak Cik dan Mak Cik, Pak Long dan Mak Long, Pak Ngah dan Mak Ngah, Pak Ucu dan Mak Ucu, juga kerabat dekat Umi dan Abi Kamil. Nampaknya mereka berunding pasal rencana pesta pernikahan Kamil dengan Murni. Keluarga besar ini nampak sangat mesra, sambil berunding tawa berderai begitu akrabnya. Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa sanak keluarga Kamil sedang melakukan musyawarah terhadap pesta pernikahan Kamil dan Murni. Mereka nampak sangat senang hingga rundingan mereka menimbulkan tawa yang berderai. Yang kedua yaitu religius. Cuplikannya terdapat pada halaman 87 sampai 88 yang berbunyi, apa yang Ustaz lakukan? Tanya seseorang jemaah masjid. Yang saya lakukan ketika itu hanya membaca ayat suci. Itulah yang terbaik jika kita berhadapan dengan setan. Ustaz Muhammad menasihati secara tidak langsung kepada kami. Setelah itu aku menyambung pertanyaan laksana menyelidiki. Kepala terbang itu terus menuju ke darat, mungkin ke lokasi ladang minyak. Tabiat kepala terbang hantu orang itu sama saja dengan pengobaran di ladang-ladang minyak. Keduanya sama saja
Keduanya sama-sama menyedot dan merusak kehidupan. Apa yang mesti kita lakukan sekarang, Ustaz? Seperti biasa, kita harus membela kampung. Baiklah, kalau begitu, ya, kami setuju dengan rencana itu. Baiklah, kalau begitu besok kita mulai dari masjid ini ba'da asar. Sekitar 100 warga, khususnya lelaki, telah berkumpul di masjid ba'da asar Jumat itu. Tangan-tangan mereka semuanya menggenggam 99 butir tasbih. Di sepanjang jalan, gema zikir bergemuruh. Di setiap persimpangan, suara azan membelah kemusyrikan. Lalu setan-setan terpelanting tunggang langgang, ada yang terbakar. Tetapi ada juga yang di antara makhluk laknat itu yang hanya tersenyum mengejek. Mereka bercemeh, kata setan-setan itu, kami warga kampung semuanya adalah manusia bodoh. Mulut komat kami menerima ayat suci cuma ketika terjerat, terjepit, dan kesusahan. Setelah itu semuanya kembali menjadi hamba yang setia, mencuri, membunuh, berjudi, mabuk, kata sebagian setan sambil tertawa. Dari petikan kalimat tersebut dapat kita pahami bahwa para warga kampung telah melakukan nilai-nilai kerohanian dengan bersumber pada suatu kepercayaan dan keyakinan, yaitu dengan berzikir, membaca ayat suci, melantunkan azan, atau bisa dikatakan semua itu merupakan upaya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindungi dari setan-setan yang berkeliaran sekitar kampung. Dengan demikian, setan-setan akan terpelanting tunggang langgang, bahkan terbakar. Yang ketiga yaitu adat. Terdapat pada halaman 133. Di hari langsung tersebut, Rian diarak dengan kompang untuk bersatu duduk bersanding dengan murni. Rombongan pengantin laki-laki disambut dengan pencak silat sebelum masuk ke rumah untuk duduk di pelaminan. Setelah pencak silat usai, Rian dibawa masuk. Namun sebelum masuk, ada acara tebus pintu. Di depan pintu masuk ke rumah, acara tebus pintu diiringi dengan berbalas pantun. Nah, dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa adanya proses adat yang terjadi di tengah masyarakat. Proses ini muncul dan berkembang oleh peraturan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Di sini diceritakan bahwa Rian, sang mempelai lelaki, diarak dengan kompang untuk bersanding dengan murni, dan rombongannya disambut dengan pencak silat sebelum masuk ke rumah. Setiap kegiatan adat yang pada dasarnya selalu membutuhkan manusia lainnya, maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Yang keempat terakhir ini adalah pertentangan. Terdapat pada halaman 127 yang berbunyi, petang itu warga kampung menjadi beringas setelah berita mengenai kehamilan murni tersebar kemana-mana. Rupa-rupanya lidah api wahyuni yang telah membakar hati penduduk. Kebakaran api itu menghembus sia-sia dendam terhadap Rian dan Murni. Menghembus sisa-sisa dendam terhadap Rian dan Murni. Warga yang berjumlah sekitar 50 orang itu sudah sampai di camp tempat orang-orang asing itu tinggal. Mereka bertujuan untuk menghajar lelaki itu, lelaki yang tidak terpandang itu, mungkin tulang lelaki. Mereka bertujuan untuk mengajar lelaki California itu dengan secukupnya, tentunya dengan kempalan tinju. Namun, Rian masih bernasib untung. Kebetulan pula Long Husin pada petang itu sedang bertandang dan berbincang dengannya. Kalau orang tua terpandang itu tidak ada, mungkin tulang belulangnya sudah remuk dan tubuhnya memar dibantai oleh penduduk sekitar. Jadi kutipan di atas memperlihatkan adanya aspek sosiologis di tengah masyarakat, di mana terjadi pertentangan di antara para warga kampung. Mereka merasa geram dan marah kepada Rian karena telah menghamili Murni. Kemarahan warga ini karena hasutan dari Wahyuni yang pada dasarnya sangat membenci Murni. Percikan api yang dibawa Wahyuni membakar kemarahan warga sehingga mereka beramai-ramai berkumpul untuk memberikan pelajaran pada lelaki licik itu. Nah,
Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Tuan Diri. Ya, silakan. Waktu Murni hamil, masyarakat menjadi heboh. Lalu berikan contoh kutipan yang terdapat dalam novel Sumbang. Nah, itu yang saya tanya. Baiklah, saya jawab pertanyaan dari saudara Hanafi. Cuplikan tersebut terdapat pada halaman 128 yang berbunyi, betul-betul tidak disangka. Begitulah mulut warga kalau berkomentar tentang Murni. Komentar mereka terus bertambah. Berbagai ungkit-mengungkit kisah hidup Murni pun muncul. Begitulah kita selalu suka membicarakan aib daripada kebaikan seseorang. Hujan setahun terhapus oleh kemarau sehari. Untuk mengubah sikap begini memang cukup susah. Perlu suatu keupayaan dalam kehidupan pribadi. Seperti biasanya, keupayaan itu pasti akan ditarik ulur oleh keadaan dan lingkungan yang mempengaruhi kita. Kenyataan yang ke arah baik itu ternyata tidak terjadi pada kehidupan Murni. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Tidak. Allah sifati. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Jika ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.